Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan menampilkan video penjelasan tentang fungsi domain, kodomain, dan range. Halo, aku Cora, pemeran ini dari Tidak kami. Halo, aku Syifa, pemeran Kodi, sekaligus menjelaskan perbedaan fungsi dan yang bukan fungsi. Halo, aku Nela yang akan menjelaskan ilustrasi fungsi dan juga syarat-syarat fungsi. Halo semuanya, aku Jessie yang akan menjelaskan definisi dan juga contoh-contoh soal. Berikut video penjelasan kami. Selamat menyaksikan. Kami kembali. Pada suatu sore, pulanglah sepasang anak kembar. Mereka bernama Kodi dan Kinci. Bentar. Kok mereka pulang dengan wajah yang murung ya? Kenapa nih kira-kira? Cinci, Apa? gimana nih ya? Apa? Kita masih belum mengerti materi tadi. Tapi kita sudah diberi banyak PR. Aduh, iya ya Kodi, aduh. Tadi Pak Pandu sepertinya buru-buru sekali. Jadinya kita nggak sempet deh kita jelasin ulang lagi. Aduh. Gimana nih? Ya udah deh, kita masuk rumah dulu. Ya udah yuk, masuk yuk. Ayo. Ayo. Assalamualaikum, Kodi dan Kinci pulang. Waalaikumsalam. Sini masuk. Oke, kita masuk ya. Aduh. Kalian kenapa? Kok murung begitu? Ya nih Kak, kami dikasih PR sama Pak Pandu, tapi kami belum mengerti. Iya nih Kak, aduh kami pusing banget tahu. Oh iya Kak, boleh nggak jelasin materi fungsi untuk kami? Soalnya kita nih kayak nggak ngerti banget gitu loh. Iya. Aduh. Oh, materi ini boleh banget. Yuk belajar bareng-bareng. Yeay, makasih Kak Jessie. Fungsi domain, Oke, Kodi dan kodomain, Kinci, dan sebelum range. kita masuk ke materinya, kakak mau jelasin dulu beberapa definisinya ya. Definisi yang pertama yaitu fungsi. Fungsi adalah hubungan antara domain dan kodomain yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawanannya. Yang kedua yaitu domain. Domain adalah seluruh anggota himpunan daerah asal. Domain biasanya terletak di sebelah kiri. Terus yang ketiga ada kodomain. Kodomain adalah seluruh anggota himpunan daerah kawan. Kodomain biasanya terletak di sebelah kanan. Terus yang keempat, yang terakhir yaitu range. Range adalah hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan awal. Gitu. Oke, jadi teman-teman, rumus dari notasi fungsi yaitu F sama dengan X tanda panah Y. Oke, setelah kalian tahu definisinya, sekarang kita lanjut ke ilustrasinya ya, yang akan dijelaskan oleh Kanela. Kita panggil Kanela yuk. Kanela. Halo teman-teman. Setelah dijelasin definisinya oleh Kak Jessie, sekarang kita masuk ke ilustrasi fungsinya. Di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah domain atau daerah asal yang terdiri dari 1, 2, dan 9. Sedangkan kelompok B adalah kodomain atau daerah kawan yang terdiri dari A, B, dan C. Lalu bagaimana caranya mengetahui range-nya? Gak tahu. Gimana nih Kak? Gimana Kak? Gimana ya? Oke, jadi range bisa dilihat dari angka yang terkena panah. Nah, di sini yang terkena panah ada A, B, dan C. Yang berarti seluruh anggota himpunan B adalah range. Oh iya, ada juga loh yang kelihatannya seperti fungsi, namun bukan. Apa aja ya Kak Syifa? Tolong bisa dijelaskan. Kak Syifa. Iya betul. Kita lihat contoh ini ya.
Dadah. Contoh yang bukan fungsi dan syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita mulai dengan kelompok P dan R. Dengan domain yang beranggota 2, 5, 6, kodomain yang beranggota 4, 7, 8, dan range 4 dan 7. Menurut kalian, apakah ini fungsi? Iya, itu fungsi. Tetot, ini bukan fungsi karena anggota domain P, yaitu angka 5, tidak mempunyai pasangan. Selanjutnya, kita beralih ke kelompok O dan P dengan range 4, 7, dan 8. Apakah ini fungsi? Iya, itu fungsi. Tetot lagi. Bukan. Kenapa? Karena anggota yang di dalam domain mempunyai 2 pasangan, seperti angka 2 ini. Nah, terus kita lanjut ke kelompok X dan Y dengan range 4 dan 8. Nah, apakah yang ini fungsi? Bukan. Tetot, iya, ini termasuk fungsi. Kenapa? Karena semua anggota dalam domain mempunyai 1 pasangan. Tapi kalau nomor 7 dia nggak ada pasangannya. Karena 7 masuk ke anggota kodomain. Kalau kodomain tidak wajib memiliki pasangan untuk menjadi fungsi. Jadi kesimpulannya kayak gimana, Kak Nela? Ayo sini Kanela kasih tahu syarat-syarat fungsi, domain, dan kodomain. Let's go! Ayo. Jadi berdasarkan penjelasan Kak Siva tadi dapat disimpulkan bahwa fungsi memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, memiliki domain, kodomain, dan range. Kedua, anggota domain harus memiliki pasangan. Ketiga, domain tidak boleh punya pasangan lebih dari 1. Keempat, sedangkan kodomain boleh tidak punya pasangan. Dan yang terakhir, kelima, kodomain boleh punya pasangan lebih dari 1. Jadi itulah syarat-syarat fungsi. Hampir kelupaan. Apa tuh, Flo? Selain digambarkan dengan diagram panah, fungsi juga bisa digambarkan dengan diagram kartesius loh. Iya kah? Iya, ayo ikut aku. Ayo. Penggambaran fungsi, domain, kodomain, range. Tara, ini merupakan contoh dari penggambaran fungsi. Kalau yang kiri menggunakan diagram panah yang kita tadi gunakan, kalau yang kanan menggunakan diagram kartesius. Mudahnya, domain ditaruh di X, yaitu domainnya tadi adalah 1, 2, dan 5. Sedangkan kodomain ditaruh ke atas, yaitu di garis Y dengan kodomain 3, 4, dan 7. Lalu karena pasangan 1 adalah 3, kita hubungkan dan membuat titik. Begitupun dengan pasangan 2 juga 5. Setelah titik-titik terbuat, kita menghubungkan garis. Dan garis di sini menggambarkan garis lurus menyamping ke atas. Contoh soal dan pembahasan. Nah, setelah mengetahui rumusnya, kita masuk ke contoh soalnya agar Kinci dan Kodi lebih mengerti ya. Jadi, di sini ada sebuah fungsi dengan fx sama dengan x tambah 2 yang memiliki daerah asal yaitu 1, 2, 5, dan 6. Yang harus kita lakukan yaitu adalah menentukan kodomainnya. Kita mulai dari angka 1, langsung kita masuk pada rumus x1 sama dengan x tambah 2 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lanjut ke angka 2, sama seperti rumus x1, yaitu x2 sama dengan x plus 2 sama dengan 2 tambah 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Lanjut kita ke angka 5, yaitu x3 sama dengan x plus 2 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7.
Lalu kita masuk ke angka yang terakhir yaitu angka 6. X 4 sama dengan X ditambah 2 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Dari hasil hitungan tadi, kita mendapatkan kodomenya yaitu 3, 4, 7, dan 8. Nah, jadi karena anggota kodomain mempunyai hubungan dengan domain, mereka disebut dengan range. Setelah selesai menentukan kodomain dan range, kita akan menggambar diagram panah dan kartesius. Kak Flora, tolong gambarin diagram panah dan kartesiusnya dong. Aduh, apa? Aku yang gambar nih. Iya. Ya udah deh, nggak apa-apa ya, kita gambar diagram panah dan kartesius. Setelah kita menggambar diagram panahnya, sekarang saatnya kita menggambar diagram kartesius. Di mana domain kita letakkan pada X. Tadi domainnya ada 1, 2, 5, dan 6. Dengan kodomain kita taruh di Y dari bawah ke atas, yaitu 3, 4, 7, dan 8. Lalu kita buat titik-titik yang menghubungkan pasangan-pasangan yang tadi. Ini domainnya itu 1, kita hubungkan dengan 3, lalu buat titik. Begitu pun seterusnya. Ini ya teman-teman, kita buat titik-titiknya, jangan lupa. Nah, setelah kita selesai membuat titik-titik, kita akan menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis lurus. Yang di sini, maaf, yang nantinya akan terbentuk garis lurus menyamping ke atas. Mengerti kan kalian kinci? Iya. Kodi dan Kinci sudah diberikan penjelasannya, contoh sekaligus pembahasannya. Sekarang ayah kerjakan soal ini ya. Siap, Kak. Perjalanan kita selesai. Ayo kita pergi. Udah dimulai. Pak, makasih banget udah bikin tugas ini. Jadinya saya bisa main ke Mas Ika, dapat makanan. Bercanda. Ini siapanya, Pak? Gimana tingginya? Halo, halo Pak Rizky. Ini taruh bloopers. Ada Nisa, ada Cesi. Oke, jadi